Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon, guys. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun di rumah saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasanya yang sudah masuk ke 21 hari atau 22 ini. Ya guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi yang kemarin kekalahan timnas kita oleh Australia yang dibantai 5-1. Jadi ada prediksi atau ramalan atau prediksi sama aja ya. Jadi ini ada ramalan atau prediksi dari para orang-orang yang mungkin bisa punya kelebihan di kapasitas untuk meramal ya guys. Baliknya Sintayong nggak lama lagi yang diramal bakalan kembali lagi ke Indonesia. Entah itu kembali lagi untuk melatih timnas atau apa, saya juga nggak tahu nih. Ini ramalan dari Denny Darko. Dan salah satu lagi ada ramalan yang katanya timnas Indonesia itu bakalan masuk Piala Dunia, teman, harus terseok-seok dulu. Harus lewati babak playoff. Itu kata ramalan atau prediksi dari teman-teman pecinta sepak bola. Ya guys, kita saksikan langsung aja yuk seperti apa video ramalan-ramalan tersebut. Saya sudah sampaikan, kalau kalah lawan Australia, mungkin saja sebelum pertandingan penonton akan Sintayong itu mungkin. Saya sudah sampaikan ke Pak Erik sesaat saya sudah baca tweetannya Fabrizio Romano. Saya telepon Pak Erik, jadi Patrick Kluivert bang, lu ambil sih, kayak nggak ada yang lain. Saya orang yang mungkin sudah cukup tahu bahwa sejak lawan China itu memang PSSI ingin mengganti pelatih. Mungkin Bang Effendi, semua orang mungkin udah tahu, tapi saya nggak menyangka juga secepat itu dieksekusi. Ya sudah, itu haknya PSSI. Yang saya kaget kenapa tiba-tiba Patrick Kluivert, kayak tidak ada calon yang lain. Saya berdebat dengan Pak Erick Thohir dan saya tahu Erick Thohir itu orang yang sangat berhati-hati mengambil keputusan, penuh pertimbangan, hitung langkah semua dan siap mengambil risiko. Saya bilang, bang, lu terlalu berani. Kalau ini salah, kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, lu selesai dibully sama netizen, dibully sama porter. Jawaban Pak Erick waktu itu apa? Ini resiko, Andre. Kalau gitu ya kita tentu mendoakan dan mendukung. Keputusan sudah diambil. Oke. Pada saat kepulangannya juga sebelum dia flight atau mungkin masuk ke airport, itu juga ada beberapa pesan yang dikatakan oleh Sintayong juga. Dia, walaupun dia pulang ke Korea, dia berharap bahwasanya sepak bola Indonesia akan tetap terus maju dan berkembang tanpa kehadiran dirinya. Yang dimana netizen ini menilai Sintayong ini terlalu sabar atau terlalu tabah mungkin. Cuman di satu sisi juga banyak yang menilai muka Sintayong ini dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Gimana menurut Anda? Saya kira itu satu ungkapan yang sifatnya itu diplomatis. Dalam artinya Sintayong itu masih ingin tetap di sini. Dan makanya saya katakan, nanti akan terjadi satu hal di mana akan ada tawaran di mana Sintayong ini akan kembali. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Bahkan saya merasakan dari kartu ini pun saya bisa artikan bisa saja loh yang akan memanggil Sintayong ini bukan PSSI. Bisa saja misalkan orang yang cukup kaya raya membuat sekolah bola, meng-hire Sintayong dengan personal dan menggaji lebih tinggi dibandingkan PSSI yang gaji ini tadi. Saya tetap merasakan Sintayong ini akan kembali. Dan dia akan menjadi bagian besar dari persepak bolaan Indonesia di masa depan. Berarti kepulangan Sintayong ini tidak akan lama? Sementara. Ini hanya sementara. Pegang kata-kata saya, nggak akan sampai setahun. Sintayong ini pasti akan kembali. Karena dia pun akan merasakan bahwa tawaran ini akan banyak dari banyak negara. Tapi itu nggak akan menggantikan apa yang dia pernah lakukan di Indonesia ini tadi. Kalau kita bicarakan statistik bola, dengan semua kemenangan dan kekalahan, mungkin saya bukan pada kapasitasnya. Bahkan rekan pesulap saya, Romedal Aquino, itu lebih mumpuni untuk menjelaskan itu. Apalagi bicara tentang Bung Toel atau Coach Justin. Tapi saya rasakan sesuatu yang lebih besar, di mana Sintayong ini adalah energi. Dia ini adalah simbol. Dan dia ini nggak akan digantikan oleh siapapun. Kebangkitan kita semua itu karena Sintayong ini tadi. Bahkan saya katakan naturalisasi pertama kali, ya adalah Sintayong ini gitu. Jadi, saya tetap melihat bahwa ini akan kembali dan akan berkiprah. Dan entah kenapa, suatu hari nanti akan jadi pelatih timnas lagi. Mungkin ini satu pendapat yang nggak akan diamini oleh banyak orang. Untuk timnas Indonesia
kemarin pas lawan Australia itu Kalau di peringkat 2 tribun penonton ada yang teriak udah otomatis lolos ke Piala Dunia tanpa Sintayong. playoff Itu kan? mungkin Tanpa playoff di round efek 4. kesalahan atau kecewaannya Itu akan jadi supporter tanda timnas tanya Garuda besar ya, guys, kepada bagi negara pelatih lain. Patrick Kluivert mungkin ya, mungkin itu Ini efek nggak tahu permainan atau apa, nggak kekecewaan, tahu pelampiasan apa namanya kekecewaan. ya. Jadi teriakin Ya permainan dari FIFA. Apabila negara Memang di saat Asia itu Tenggara, Sintayong juga Indonesia kan nonton Asia ya. Tenggara kan, bersama JJ yang belum dan pernah lolos ada putaran beberapa ketiga, asistennya juga tuh. sekalinya Dia lolos ikut nonton langsung juga itu. posisi Itu 2. benar-benar Sintayong saking Itu hal yang menimbulkan cintanya udah kecurigaan. jatuh cinta sama negara ini kali ya. Ya kan? Bela-belain tuh Curiga mantan dong. pelatih. Ya, negara-negara lain ini negara Yang kalau negara dipikir-pikir Asia ya buat Tenggara apa juga ya udah mantan lolos ya kan. ke round 3, langsung dia lolos ke Piala Dunia dengan posisi peringkat 1 atau 2. Nah, itu kan jadi tanda yang besar. Ini Makanya maksudnya ini nih timnas kita nih. ya, timnas kita. Makanya ini nggak tahu settingan, nggak tahu apa, nggak tahu sujud atau ngomong ya. Iya. Ya mungkin ini permainan atau apalah kan. Nah, FIFA ini akan memperpanjang permainan Indonesia kalau bisa sampai playoff. Jadi ini Indonesia nih cuan buat FIFA. Wih, iya ya. Ya kan? Sebab potensi Indonesia menghasilkan cuan di setiap pertandingan sangat fantastik. Fantastis. Ya kan? Maksudnya dari supporter, pendukung. Ya, supporter, tiket penonton di Uh-huh. stadion. Jadi ibaratnya Indonesia disetting biar terseok-seok untuk sampai ke Piala Dunia. Wih, Ya kan? Nah, ada lagi. iya. Untuk menjaga persaingan di grup C agar tetap menegangkan di akhir pertandingan, sehingga setiap pertandingan bisa menjadi show atau pertunjukan. Iya. Jadi iya, Indonesia iya. tuh disetting biar ada perform, ada ini, ya show pertunjukan. ya maksudnya pertandingannya itu buat pertunjukan atau show kan, untuk menghasilkan cuan buat FIFA. Wih, Ya kan? iya, Makanya iya. dibikin seolah-olah Indonesia tuh terseok-seok. Nanti dia endingnya itu dia akan peringkat 4 atau 3. Nanti masuk ke round 4. Kan kalau di round 3 sekarang kan kalau peringkat 1 dan 2 lolos ke Piala Dunia langsung. Peringkat 3 dan 4-nya itu akan playoff lagi di round 4. Nah, Indonesia itu kemungkinan besar mungkin disetting buat di round 4. Agar dia bisa bermain terus. Iya. Seolah-olah terseok-seok, susah payah masuk Piala Dunia. Nah, itu kan nanti main terus di dia nih. Iya. Main terus kan. Main di Indonesia, main di Jadi away. cuan terus nih Cuan buat terus FIFA. Ada dong. keuntungan yang Iya. memang FIFA dapatkan. Iya, Iya. Karena Indonesia ini apa ya? Memang fanatik banget dengan bola, dengan negara sepak paling bola. fanatik. Ya kan? Bisa jadi settingan seperti itu. Wih. Bener nggak ya? Oh, ya bisa jadi. Iya. Jika nanti ternyata Indonesia lolos ke Piala Dunia, FIFA ingin dunia menyaksikan Indonesia ini lolos setelah melewati pertandingan yang melelahkan. Wih. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Clifford out. Ada benernya juga tuh kata Pramal tadi. Ternyata memang Indonesia harusnya di playoff. Kalau untuk kejar ke posisi 2 emang sangat sulit, tipis sekali harapannya. Kalau untuk 3-4 ya masih ada kemungkinan lah. Bisa jadi ramalan itu kebetulan bener kali. Gimana nih Indonesia? Bukan mempercayai suatu ramalan apapun Penalti ya. kita tuh bodoh. Itu aja ramalan. Bisa bener. Gak percaya kalian. Jadi harus Jadi mungkin ini kebetulan bener kali ini. Ya, stay out nggak apa-apa, tapi Di ramal lebih bagus. harus Stay out tersiap-siap, datang harus penjudi ya ikut sama babak lah. playoff dulu. Mau ngapain? Sepertinya emang begitu kali. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi
Gol tapi Reiners. Ini Tapi oleh 4-1 Mani kan, kan? Siapa? 4-1 kan? Oh tapi gol lagi. Untuk di 5-1. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Timnas Indonesia, apakah benar ramalan tadi bahwa Indonesia itu harus terseok-seok dulu masuk ke posisi 3 atau 4 dan lanjut ke playoff dan terseok-seok lagi baru bisa lolos Piala Dunia? Ya kalaupun ujung-ujungnya harus lolos sih ya gak masalah ya. Yang penting intinya lolos aja dulu. Itu sih intinya mah. Oke guys, saya tunggu tanggapan teman-teman seperti apa tentang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.